Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga pada hari ini saya bisa mempresentasikan hasil skripsi saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji yang bersedia meluangkan waktunya untuk menyaksikan video presentasi hasil skripsi saya. Saya juga berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Resti, yang sudah membimbing saya dari awal hingga akhir. Perkenalkan, nama saya Marliana dengan NIM 2017031073. Judul skripsi saya, Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial terhadap integritas laporan keuangan perusahaan manufaktur masa pandemi COVID-19 dengan studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Bab 1, latar belakang. Latar belakang pertama, banyaknya dampak disebabkan oleh pandemi COVID-19, tidak hanya di sektor kesehatan, tetapi juga sektor sosial dan ekonomi. Yang kedua, laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan masih ada yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan. Yang ketiga, peran struktur kepemilikan dalam membantu perusahaan mewujudkan integritas laporan keuangan masih rendah. Rumusan masalah penelitian saya, apakah komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial dan COVID-19 berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, baik secara parsial maupun simultan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan COVID-19 terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020, baik secara parsial maupun secara simultan. Selanjutnya, bab 2, kerangka teori dan pengembangan hipotesis. Teori agensi adalah teori yang menyatakan bahwa hubungan antara dua pihak atau lebih, yakni pemilik, prinsipal, dan manajemen disebut juga dengan agen. Teori keagenan merupakan kontrak antara pemilik dan agen, di mana pihak prinsipal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas, serta mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan dalam perusahaan. Selanjutnya, masalah keagenan timbul akibat dari perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen, di mana prinsipal sebagai pemilik berharap untuk memperoleh return yang maksimal, sedangkan manajer selaku pengelola perusahaan seringkali dalam mengelola perusahaan mengutamakan kepentingan pribadinya. Cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah keagenan. Yang pertama, pengawasan kinerja manajemen oleh investor institusional melalui kepemilikan saham oleh pihak institusi. Yang kedua, meningkatkan kepemilikan saham oleh manajerial, sehingga pihak manajemen bisa lebih efektif mengelola perusahaan dan lebih optimal. Yang ketiga, pengawasan yang berkala dari komite audit dan komisaris independen dalam mengawasi kinerja manajemen, terkhususnya dalam penyajian laporan keuangan, agar bisa menciptakan laporan keuangan yang berintegritas. Yang keempat, menggunakan tingkat hutang secara maksimal, guna mengurangi pemakaian saham, sehingga mengurangi biaya keagenan. Integritas laporan keuangan. Menurut Pajaryani, pada tahun 2015, integritas laporan keuangan merupakan informasi keuangan yang disajikan dengan jujur dan benar, sesuai dengan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya, tanpa ada dimanipulasi. Komite audit. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris sehingga hanya bertanggung jawab terhadap komisaris. Komite audit bertindak dengan independen dalam menjalankan tugasnya, yaitu memeriksa atau riset yang perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi, dan juga berhubungan dengan laporan keuangan. Ketiga, komisaris independen. Komisaris independen merupakan lembaga yang dipercaya untuk memberikan saran dan masukan kepada Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan,
menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan, dan juga melindungi pihak investor baik jangka panjang maupun jangka pendek. Yang keempat, kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak luar perusahaan, baik dalam negeri maupun luar negeri, oleh pemerintah dalam negeri ataupun pemerintah luar negeri. Yang kelima, kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan saham perusahaan dimiliki oleh manajemen maupun direktur yang ada dalam perusahaan dengan tujuan untuk mengurangi masalah keagenan yang terjadi antara manajemen dan pemegang saham. Yang keenam, pandemi COVID-19. Virus corona atau dikenal dengan COVID-19 merupakan virus baru yang menyerang sistem pernapasan orang yang terjangkit. Selanjutnya ada kerangka penelitian. Kerangka penelitian saya, variabel independennya ada komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan COVID-19. Variabel independennya adalah integritas laporan keuangan. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis pertama, komite audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, komisaris independen berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis 3, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis 4, kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis 5, COVID-19 berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis ke-6, komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan COVID-19 berpengaruh secara simultan terhadap integritas laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bab 3, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metodologi penelitian kausal komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian ini yaitu 22 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan dari situs resmi perusahaan terkait dan situs resmi Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, operasional variabel. Operasional variabel pertama yaitu variabel dependen. Variabel dependen adalah integritas laporan keuangannya yang diukur dengan harga saham pasar saham dibagi dengan harga buku saham. Sedangkan variabel independen yang pertama yaitu komite audit yang diukur dengan jumlah komite audit di perusahaan. Yang kedua, komisaris independen diukur dengan komisaris independen dibagi dengan seluruh dewan komisaris. Yang ketiga, kepemilikan institusional yang diukur dengan saham yang dimiliki oleh pihak institusional dibagi dengan saham yang beredar. Keempat, kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial diukur dengan saham yang dimiliki oleh pihak manajer dibagi dengan saham yang beredar. Yang ketiga ada variabel dummy. Variabel dummy dalam penelitian ini adalah COVID-19 dengan asumsi sebelum COVID diasumsikan dengan 0 dan pada masa COVID diasumsikan dengan 1. Teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini yang pertama ada uji spesifikasi model. Uji spesifikasi model ada 3 yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Lamreich multiplier. Yang kedua ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, yang ketiga uji heteroskedastisitas, yang keempat uji autokorelasi, dan ketiga ada uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan dengan 3 yaitu 1. Koefisien determinasi, yang kedua uji signifikan parsial P, yang ketiga uji signifikan simultan P. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Uji spesifikasi model. Pertama, uji Chow diperoleh hasil 0,00
atau lebih besar dari 0,05. Maka model terpilih adalah pixel effect. Yang kedua, uji Hausman diperoleh nilai sebesar 0,4753 atau lebih besar dari 0,05. Model yang terpilih adalah model random effect. Yang ketiga, uji Lagrange multiplier diperoleh nilai 0,00 atau lebih kecil dari 0,05. Maka model yang terpilih adalah random effect. Asumsi klasik. Asumsi klasik yang pertama, uji normalitas diperoleh data sebesar 0,00 atau lebih kecil dari 0,05 yang berarti data tidak terdistribusi dengan normal. Yang kedua, uji multikolinearitas tidak terjadi korelasi variabel bebas karena semua di bawah 0,08. Uji heteroskedastisitas diperoleh seluruh nilai probabilitas variabel bebas lebih besar dari 0,05. Maka diartikan asumsi homoskedastisitas terpenuhi atau tidak terjadinya heteroskedastisitas. Yang keempat, uji autokorelasi diperoleh nilai statistik Durbin 1,1314373 dan berada di letak tidak terjadi autokorelasi negatif. Hasil uji hipotesis. Uji determinasi diperoleh adjacent sebesar 0,049406 atau yang diartikan sebagai 49%, di mana seluruh variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat sebesar 49%, dan sisanya 51% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak ada dalam penelitian ini. Yang kedua, uji signifikan simultan F diperoleh nilai sebesar 0,047231 atau lebih kecil dari 0,05, yang berarti seluruh variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Yang ketiga, uji signifikan T atau uji parsial. Yang pertama, X1, yaitu komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan yang dengan dibuktikan nilai probabilitas sebesar 0,54321 atau lebih besar dari 0,05. Yang selanjutnya, komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar minus 4,881867 dan probabilitas sebesar 0,0328 atau lebih kecil dari 0,05. Yang ketiga, kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan dengan diperolehkan nilai probabilitas sebesar 0,5944 atau lebih besar dari 0,05. Yang keempat, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan dengan diperolehnya nilai probabilitas sebesar 0,2069 atau lebih besar dari 0,05. Yang kelima, COVID-19 tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan dengan diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,5862 atau lebih besar dari 0,05. Selanjutnya ada pembahasan. Pembahasan pertama, komite audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini, jumlah komite audit kurang mampu mensejajarkan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Yang kedua, komisaris independen berpengaruh negatif terhadap perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini menjelaskan, semakin besar jumlah komisaris independen, maka semakin rendah tingkat integritas laporan keuangan. Meningkat dan menurunnya jumlah komisaris independen mempengaruhi tingkat integritas laporan keuangan dan mampu mengurangi konflik agensi. Yang ketiga, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa peningkatan jumlah kepemilikan institusional tidak mampu mensejajarkan kepentingan antara pemilik saham dan manajemen. Yang keempat, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap
integritas laporan keuangan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan manajerial, maka semakin rendah tingkat integritas laporan keuangan yang dicapai. COVID-19 tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan perusahaan manufaktur. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapatkan simpulkan bahwa COVID-19 lebih banyak memberi dampak terhadap sumber daya manusia atau para karyawan dalam perusahaan manufaktur, seperti pembatasan shift masuk kerja dalam pabrik. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, Komite Audit Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan COVID-19 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap integritas laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, komisaris independen berpengaruh negatif signifikan secara parsial terhadap integritas laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, Komite Audit Komisaris Independen Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan COVID-19 berpengaruh secara simultan terhadap integritas laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Saran dalam penelitian ini bagi pemerintah untuk turut serta melalui Bursa Efek Indonesia dengan memberikan pengawasan terhadap peningkatan informasi keuangan. Bagi perusahaan, disarankan untuk rutin mengevaluasikan kinerja manajemen dalam menyajikan laporan keuangan, serta program kepemilikan saham oleh manajemen institusional yang diseimbangkan. Bagi investor, disarankan untuk berhati-hati dalam memilih perusahaan untuk berinvestasi. Yang keempat, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan sampel perusahaan dan periode tahun yang lebih banyak daripada penelitian ini. Yang kedua, untuk penelitian selanjutnya juga disarankan menggunakan variabel yang belum ada dalam penelitian ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf dan terima kasih.